Biasanya kalau kita belanja saat ini sudah menjadi sangat lazim kita belanja dengan kartu kredit. Apalagi kalau kartu kreditnya mengalami penurunan bunga, biasanya menjadi kesempatan atau celah untuk belanja lebih lagi. 200 pelaku e-commerce tanah air dipastikan akan turut meramaikan pesta belanja online akhir tahun ataupun Harbolnas 2016. Pesta diskon akan kembali digelar mulai Senin 12 Desember hingga 14 Desember mendatang. Berarti sudah nggak lama lagi ya. Lantas segila apa promo dan banting harga yang siap menggoda Anda? Saya juga sih sebagai konsumen. Berapa target transaksi dan profit yang ingin diraup pelaku bisnis online dalam ajang ini? Diskon ganas Harbolnas akan kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan kini sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia Ketua Panitia Harbolnas 2016 Miranda Suwanto. Mbak Miranda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Saya udah nggak sabar sebenarnya. Tapi pertanyaan pertama saya untuk tahun ini, kalau beberapa tahun yang lalu, saya ingat sekali saya selalu mendapat email, kemudian juga mendapatkan tawaran-tawaran itu up to 90%. Untuk tahun ini itu apa ada yang lebih berat lagi ataupun lebih besar lagi banting harganya? Tahun ini untuk peserta e-commerce yang emang ikutan Harbolnas memang diskonnya hingga 95%. Tapi dari Harbolnas yang kita ingin kedepankan sebenarnya bukan diskon gila-gilaannya aja sih, tapi sebenarnya banyak banget penawaran lain selain diskon. Jadi kita ada beberapa e-commerce memberikan free ongkir ke seluruh Indonesia, terus ada undian berhadiah mobil, tiket pesawat. Jadi banyak beragam promo sih yang akan diberikan kepada konsumen. Mbak Miranda, apa yang spesial untuk Harbolnas 2016 dibandingkan yang sudah pernah berlangsung beberapa waktu sebelumnya? Dibandingkan tahun lalu itu kita kenaikan peserta itu hampir 50%. Jadi tahun ini seperti tadi udah disebutin kita ada 211 e-commerce yang ikutan pesta ini. Nah, dengan semakin banyak peserta tentunya lebih banyak lagi pilihan produk barang dan jasa yang bisa dipilih oleh konsumen. Yang kita harapkan juga akhirnya si e-commerce-nya bisa berkembang lebih gede, si brand-brand lokal yang jualan di e-commerce bisa jualan lebih banyak lagi produknya. Saya baru tahu ternyata kita ada 211 ya untuk e-commerce yang bergabung di bawah Anda. Seperti apa sih koordinasi yang Anda lakukan dengan para website belanja online tersebut? Bentuk koordinasinya sih kita lebih ada gathering kan untuk kayak oke, kita tentu ini periode Harbolnas tahun ini kebetulan tanggal 12 jatuh di tanggal merah, biasanya buat usaha online itu kurang bagus ya tanggal merah atau weekend gitu. Oh begitu, kenapa? Iya. Orang kan tetap aja walaupun penggunaan internet di Indonesia cukup tinggi kan, tapi akses mobile itu untuk belanja itu belum terlalu tinggi gitu. Jadi orang masih banyak kan belanja tuh lewat desktop di kantor. Oh di kantor, ketahuan nih banyak karyawan yang suka searching, browsing, belanja online pakai komputer kantor ya. Iya. Oke, jadi itu adalah research yang Anda lakukan sehingga akhirnya menjadi tanggal 12, 13, dan 14 Desember. Jadi 3 hari. 3 hari. Oke, untuk targetnya sendiri berapa besar transaksi yang akan dilakukan, kemudian targetnya dari tahun lalu berapa target untuk tahun ini? Kita sih harapkan dengan pertumbuhan e-commerce yang emang udah gede banget 1 tahun belakangan ini, bahkan menurut riset terakhir Temasek sama Google tuh Indonesia tuh pertumbuhan pasar internet terbesar di dunia dengan growth 19%. Dan e-commerce memimpin? E-commerce memimpin, hampir 52% nanti bakal dari Indonesia kan. Nah kita harapkan sih tahun ini at least bisa 2 kali lipat. Berarti di angka berapa targetnya? Kalau menurut riset dari Nielsen tahun lalu itu di 2,1 triliun. Hasilnya. Dalam berapa hari? Dalam 3 hari juga tahun lalu kebetulan. Berarti tahun ini ditargetkan? Semoga bisa 2 kali lipat dari angka itu. Jadi lebih dari 4 triliun rupiah. Itu termasuk uang saya kayaknya. Karena saya ada rencana sih kayaknya. Udah mulai bikin wishlist ya. Tapi tanggal 12 sampai 14. Kemudian targetnya biasanya untuk pembelinya di segmen-segmen mana saja menurut Anda? Kalau untuk belanja, kita kan ada 211 e-commerce, jadi rasanya sih pilihan produknya bakal bervariasi banget. Dari produk elektronik, fashion, belanja tiket pesawat juga banyak travel yang ikut gitu, produk kecantikan. Aduh itu saya banget. Dan ibu dan anak tentunya ya. Gak ketinggalan ya Gak ketinggalan. Tapi kalau misalnya saya boleh tahu juga, kan tadi menyebutkan ada promo-promo lain. Tidak hanya diskon harga loh yang diberikan. Tapi ada promo seperti undian berhadiah mobil, kemudian ongkos kirim. Biasanya seperti apa sih skema pelaku usaha mengkompensasi diskon? Kemudian mereka rugi nggak sih dengan menjual sampai 95% diskonnya? Kan saya sebagai konsumen penasaran, rugi nggak ya? Itu kan biasanya udah deal si e-commerce-nya dengan brand-brandnya, jadi saling support nih, ada support dari si brandnya, ada dari e-commerce-nya.
Jadi saling inilah ya, tapi ini kan untuk gimana ya, gotong royong semuanya nih, ayo dong, kita punya potensi pasar digital yang gitu gede. Tapi orang yang belanja online mungkin hanya 20% dari total pengguna internet kan. Jadi ya ini gotong royong semuanya juga untuk gedein edukasi masyarakat soal mudahnya belanja online gitu. Jadi tidak akan merugi intinya para pelaku usaha sudah memiliki hitung-hitungan bisnis. Harusnya masing-masing, itu kita kembalikan ke masing-masing e-commerce yang ikutan sih. Oke, tapi kemudian Mbak Miranda untuk panitia sendiri, apakah kan tadi kita tahu bahwa masing-masing website memberikan penawaran-penawaran masing-masing. Tapi kalau dari panitia sendiri ada tidak yang memang terkoordinir? Nanti kalau misalnya Anda belanja sekian, minimal sekian, nanti panitia akan memberikan sesuatu misalnya kepada konsumen yang belanja. Dari panitia nggak ada sih, jadi lebih balik lagi ke semua website boleh ngasih general promonya masing-masing. Tapi dari panitia kan kita juga ada kerjasama dengan berbagai partner dari industri perbankan, keuangan, logistik, telekomunikasi. Nah itu kita yang koordinat mereka sehingga mereka bisa terekspos dengan promo dari partner yang bersangkutan sih. Jadi misalnya untuk ikutan promo nanti bisa dicek si bank ini masukin kode ini bagi e-commerce yang mau ikutan bisa gitu. Jadi kita jembatanin juga sih antar industri. Oke, Mbak Miranda kita tahu pada tanggal 12-14 pasti akan traffic akan tinggi tuh. Betul. Seperti apa antisipasi traffic untuk saling pencet ya, rebutan gitu. Tinggal berapa jam lagi biasanya kan gitu ya. Hari Senin harga naik itu. Iya kayak gitu lah yang saya ingat. Tapi intinya traffic itu akan naik, seperti apa antisipasi dari tim IT untuk menghadapi kenaikan pembelian tersebut? Kita sih balikin lagi kepada semua e-commerce peserta. Kan mereka juga banyak yang tahun lalu memang juga ikutan. Jadi udah tahu ya ini bakal gila-gilaan banget biasanya naiknya trafficnya. Jadi memang itu dikembalikan ke masing-masing peserta e-commerce, make sure servernya kuat gitu. Semoga nggak ada masalah sih tahun ini. Kalau tak belajar dari beberapa tahun sebelumnya, adakah kendala-kendala yang coba diperbaiki di tahun ini, Mbak Miranda? Pastinya bandwidth servernya itu banyak yang minta yang lebih gede khusus untuk 3 hari ini. Terus ya biasanya dari tim logistiknya juga biasa ada preparation khusus ya. Gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya. Ya jangan khawatir. Dan itu 1x24 jam. Dengan bandwidth yang disediakan itu memang sudah dipastikan tidak masalah. Kalau kita berkaca pada e-commerce, saya selalu teringat Alibaba. Jadi misalnya seperti Single Day ataupun misalnya di Amerika juga ada ya. Ya seperti itu kita tahu. Kan kalau kita Harbolnas namanya selalu besar, gila-gilaan sekali kalau misalnya meraup transaksi. Tapi kalau misalnya Anda sendiri melihat kalau karakter masyarakat kita, walaupun kita Indonesia terkenal hobi banget belanja, untuk belanja online kemudian menggunakan kredit card, itu dipastikan aman tidak? Karena kan kita tahu ada cybercrime dan lain sebagainya. Seperti apa tim Anda mengkoordinasi hal-hal tersebut? Sebenarnya kalau itu balik ke masing-masing e-commerce yang udah bekerja sama dengan payment gateway maupun dengan bank gitu. Dipastikan sih semuanya yang ikutan Harbolnas itu biasanya udah 3D secure ya. Jadi mereka udah transaksinya harusnya aman. Tingkat fraudnya sebenarnya nggak terlalu besar ya gitu. Apalagi sebenarnya pemakaian kartu kredit untuk belanja online sejujurnya kan belum setinggi itu ya. Gitu. Jadi masih lebih banyak bank transfer, cash on delivery gitu. Oke, dan ini saya ke produk. Kalau belajar dari tahun lalu atau tahun ini, produk mana sih yang paling banyak dicari? Kalau menurut riset kemarin pas presscon sempat di-share oleh Google, itu fashion masih lumayan tinggi. Produk toys, kids and baby masih cukup tinggi. Elektronik tentunya itu masih susah digeser sih kedudukannya. Elektronik seperti handphone gitu ya. Gadget. Jadi itu masih 3 teratas? Masih 3 teratas. Oke, untuk produk-produk juga yang memberikan kekhususan pada Harbolnas 2016 ada tidak, Mbak Miranda? Banyak sih, tapi itu di tiap website beda-beda kan. Itu mereka deal masing-masing dengan brand-brand tertentu, ada produk-produk eksklusif yang akan di-launch gitu. Jadi mereka memang memiliki hak masing-masing untuk mempromosikan. Nanti akan ada kebersamaan juga penghitungan total transaksi tapi? Ada, jadi tanggal 19 nanti kita akan umumin rame-rame tuh hasil dari 3 hari belanja online nasional. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Miranda Swanto, Ketua Panitia Harbolnas 2016. Mbak belanja juga nggak sih? Oh tentu dong. Oh belanja ya? Jadi tentu sekaligus di marketing kan ya Harbolnas. Terima kasih Mbak Miranda sudah bergabung bersama kami.